Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adri dengan NIM 23051204015. Di sini saya akan mempresentasikan standarisasi jaringan komputer guna memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja. Di sini ada model OSI dan TCP/IP, di mana OSI sendiri atau Open System Interconnection adalah model 7 lapis yang dikembangkan oleh ISO untuk standarisasi komunikasi jaringan. Lapisan Physical Data Link Network Transport Session Presentation dan Application. Sedangkan TCP/IP adalah atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah model 4 lapis yang lebih sederhana dan digunakan sebagai standar pada internet. Lapisannya adalah network access, internet, transport, dan application. OSI adalah model teoritis untuk menjelaskan fungsi jaringan, sedangkan TCP/IP adalah model praktis yang digunakan dalam komunikasi internet. Kemudian ada OSI memiliki lebih banyak lapisan untuk detail fungsional, sedangkan TCP/IP lebih sederhana dengan hanya 4 lapisan. Kemudian ada protokol OSI layer, aplikasi layer. Yang pertama ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, digunakan untuk mentransfer dokumen web di browser. Kemudian ada FTP atau File Transfer Protocol, adalah standar untuk mentransfer file antar mesin dalam jaringan. Kemudian ada DNS Domain Name System, mengubah nama domain menjadi alamat IP agar lebih mudah diakses. Kemudian ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer jaringan. Dan tadi kan aplikasi layer, sekarang presentation layer. Di dalam presentation yaitu pertama ada Telnet, protokol untuk remote akses ke host dengan pengiriman data berbentuk teks. Kemudian ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirimkan email. Yang terakhir ada Session Layer. Yang Session Layer tersendiri adalah ada NetBIOS, digunakan untuk menyiarkan pesan antar komputer dalam jaringan. Dan selanjutnya ada protokol Transport Layer dan Network Layer. Transport Layer atau TCP Transport Layer yang di dalamnya ada TCP atau Transmission Control Protocol, protokol koneksi yang memastikan data ditransfer utuh dan urut, cocok untuk transfer email, file, atau pengunduhan. Kemudian ada UDP atau User Datagram Protocol, adalah protokol yang cepat tetapi tidak menjamin keandalan data, sering digunakan untuk streaming video atau audio. Dan yang kedua ada Network Layer, yang dimana dalamnya ada IP atau Internet Protocol. Protokol adalah protokol yang bertanggung jawab untuk mengirimkan paket data melalui jaringan. Dan ada kedua ada ARP, adalah atau Address Resolution Protocol. Nah, ini adalah untuk menerjemahkan alamat IP menjadi alamat MAC. Yang ketiga ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, digunakan oleh sistem operasi untuk mengirim pesan error seperti kegagalan rute. Kemudian selanjutnya ada TCP versus UDP. TCP sendiri ada atau Transmission Control Protocol adalah memiliki ciri utama, yaitu connection oriented, membutuhkan proses handshake sebelum komunikasi.
Dan terus ada rebel, dia memastikan semua data diterima. Terus switching dan acknowledgement. Contoh aplikasinya adalah email, transfer file, pengubahan. Dan ada UDP, User Datagram Protocol. Ciri utama UDP adalah connectionless, tidak memerlukan handshake, base over delivery, tanpa scansing, tanpa retransmisi. Contoh aplikasinya ada streaming video atau audio, gaming online, VoIP atau voice over IP. Dan selanjutnya ada protokol jaringan lainnya yang terdiri dari SLIP, Serial Line Internet Protocol, memungkinkan transfer data IP melalui saluran telepon. Kemudian ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Ketiga ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW untuk mengirimkan halaman web dari server ke klien. Yang keempat ada Telnet, adalah protokol jaringan yang memungkinkan akses remote ke sistem lain. Kemudian terakhir ada FTP, File Transfer Protocol, protokol yang memungkinkan transfer file antar komputer dalam jaringan. Kemudian next, di sini ada protokol keamanan. Protokol keamanan sendiri terdiri dari SSL yaitu Secure Socket Layer. Adalah protokol yang menyediakan end-to-end, banyak digunakan untuk mengamankan koneksi web. Kemudian yang kedua ada SSH atau Secure Shell, adalah protokol untuk pertukaran data yang aman antara dua komputer, digunakan dalam situasi di mana keamanan sangat penting seperti akses remote ke server. Yang terakhir ada HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure, adalah versi aman dari HTTP yang menggunakan enkripsi SSL atau TLS. Kemudian pentingnya standarisasi dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah ada interoperabilitas, memastikan perangkat dari berbagai produsen dapat berkomunikasi dengan baik di jaringan yang sama. Kemudian efisien dan keamanannya, adalah standar jaringan memungkinkan pengelolaan data yang efisien dan memastikan keamanan komunikasi. Ketiga, yang terakhir adalah skalabilitas. Dengan standar jaringan dapat berkembang secara mudah tanpa mengubah infrastruktur secara drastis. Nah, untuk kesimpulan pada materi ini adalah standarisasi jaringan seperti model UOC dan TCP/IP serta berbagai protokol yang bekerja di tiap lapisan memainkan peran penting dalam memastikan komunikasi yang lancar di antara perangkat dalam jaringan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.